Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Kinerja Mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo BIT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syakdiah, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTSS Nurul Hidayah Simatorkis. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Kemenak Republik Indonesia BIT 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471251096. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kesehatan kita yang diberikan oleh Allah dapat kita mengikuti pelajaran hari ini dan mudah untuk memahami. Baik, sebelum kita berdoa, coba lihat dulu di sekitarmu, ada enggak sampah, kursinya yang belum rapi dirapikan, mejanya, ya, sudah rapi semua. Untuk memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Ketuanya silakan disiapkan, pimpin doanya. Baik, berdoa mulai. Baik, Ibu absen dulu. Dahlia Fadila Ahmad Siregar, Fadilatul Husni. Baik, untuk memulai materi kita minggu kemarin atau pelajaran yang sudah lewat, kita sudah membahas bagaimana kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad itu membangun masyarakat Madinah dengan membangun perekonomiannya. Kenapa demikian? Karena majunya suatu bangsa itu apabila ekonominya sudah maju. Coba siapa yang ingat apa saja yang dibenahi oleh Nabi Muhammad SAW ketika menjadi pemimpin di Madinah? Ya, Jasmine. Pengelolaan keuangan negara dalam kepemimpinan Rasulullah SAW. 9 sumber pendapatan negara. 1. Zakat. 2. Khums. 3. Jizyah. 4. Harta. 5. Tingkat. 6. Anwar al-Fadlah. 7. Wakaf. 8. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi
Rasidin. Ya, yang menjadi pertanyaannya, siapakah itu Khulafaur Rasidin dan apa artinya Khulafaur Rasidin? Nah, kita membahas materi ini ada 4 tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama, peserta didik dapat menceritakan latar belakang munculnya Khulafaur Rasidin. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan biografi Khulafaur Rasidin, yaitu Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan prestasi-prestasi Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi 4 tujuan pembelajaran inilah yang akan kita lihat, yang akan kita proses dalam materi ini. Nah, sekarang yang kita lihat bagaimana proses pengangkatan Khulafaur Rasidin. Dalam materi ini ada 4 subbab yang akan kita lihat. Yang pertama adalah pengertiannya Khulafaur Rasidin. Yang kedua apa? Proses. Yang ketiga? Yang keempat? Ya, jadi ada 4. Yang pertama pengertiannya dulu, yang kedua biografi ya, yang ketiga proses pengangkatannya, dan yang keempat adalah prestasi yang diraih oleh Abu Bakar Siddiq selama memerintah atau selama memimpin kaum muslim. Ya, kemudian kita lihat dulu materi yang pertama, apa itu artinya Khulafaur Rasidin. Ya, Khulafaur Rasidin. Ya, siapa itu Khulafaur Rasidin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa itu Khulafaur Rasidin? Ini buku juga udah ada ya. Siapa itu Khulafaur Rasidin? Belum ada mah? Para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada lagi? Ya, Khulafaur Rasidin itu kalau kita lihat dari katanya terdiri dari 2 kata. Terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah khulafa, yang kedua adalah rasidin. Khulafa itu bentuk jamak. Ya, jadi ulama tidak pemimpin karena dia jamak, tetapi para pemimpin. Kalau para itu berarti lebih dari 1. Ada berapa Khulafaur Rasidin? Coba tunjuk tangan. Ada berapa Khulafaur Rasidin? Coba di programan. Ada 4, siapa saja? Ya. Apa lagi? Umar bin Khattab, terus Utsman. Jadi Khulafaur Rasidin yang disebut dengan Khulafaur Rasidin itu ada siapa tadi? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Jadi khulafa itu adalah para pemimpin. Sedangkan Rasidin artinya apa? Yang mendapat petunjuk. Berarti ini orangnya terpilih. Nah, maka secara istilahnya Khulafaur Rasidin adalah para pemimpin yang mendapat petunjuk. Ya, para pemimpin yang mendapat petunjuk. Baik, itu yang pertama. Nah, tujuannya kita mempelajari ini supaya apa? Supaya kita bisa meneladani, mencontoh bagaimana kepemimpinan para khulafa ini kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, masa sekarang dan masa yang akan datang. Bisa dipahami? Bisa. Untuk dalam materi ini, maka semua kamu coba perhatikan video yang diberikan. Nah, ini ada yang
informasi yang ada dalam video ya, dan boleh nanti dilihat gambarnya dalam buku paket yang ada di meja masing-masing. Ya. Tulis nama kelompoknya ya. Baik, semuanya perhatikan video. Sekarang kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan diskusikan materi yang ada dalam video tadi. Silakan. Ya, waktunya sedikit lagi ya. Sudah ada yang siap? Baik. Dan dipukul. Siapa kelompok yang sudah siap dan untuk presentase ke depan? Apa hasil daripada diskusinya? Nah, kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikan apa dan hasil diskusinya. Ayo, maju ke depan. Dan video yang ditonton para ceritakan kembali kepada teman-teman anggota Asing dari Wadikwa, yaitu melalui musyawarah antara kaum hadirin dan kantor yang memastikan kesepakatan bahwa merupakan layak dinikmati. Apakah ada yang bertanya? Siapakah yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk memimpin pembuat ayat Al-Quran? Zaid bin Thabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca dulu. Baik, selanjutnya kelompok 2. Silakan presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dari video yang ditonton yang merasa khawatir kehilangan Al-Quran, makanya memberi usulan kepada Abu Bakar untuk dari presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? siapa saja yang mendorongkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq? Kaum muda yang menyumbangkan adalah Al-Aswad Al-Ansi dan Musailamah bin Taulailah bin Hunalid dan Al-Ashari. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu
berikutnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW berdasarkan musyawarah. Ya, inilah yang menjadi latar belakang munculnya khilafah Rasyidin itu, di mana setelah wafatnya Nabi Muhammad terjadilah pertikaian antara umat Islam, terutama antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kenapa sampai demikian terjadi perselisihan? Karena Rasulullah itu tidak ada meninggalkan wasiat siapa yang akan menggantikannya. Jadi masing-masing kubu ini merasa lebih penting, merasa lebih berhak untuk memimpin umat Islam. Kaum Muhajirin merupakan orang istimewa karena mereka lah yang pertama kali menerima Islam, mendampingi Rasulullah dalam suka maupun dukanya. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum masyarakat Madinah yang sudah menerima Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, disitulah Rasulullah wafatnya. Jadi atas perselisihan ini maka dibuatlah untuk bermusyawarah yang akhirnya menghasilkan kemufakatan bahwa Abu Bakar Siddiq lah yang berhak, yang lebih pantas menjadi khalifah dengan berbagai argumen. Salah satunya apa itu? Ketika Rasulullah itu sakit, dia memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk menjadikannya sebagai imam sholat. Menggantikan dirinya ini secara tidak langsung dia sudah mempercayakan. Sedangkan sholat aja Rasulullah sudah percaya kepada Abu Bakar, apalagi untuk memimpin negara. Itu yang pertama. Kemudian setelah dia diangkat menjadi pemimpin umat Islam, ada beberapa prestasi yang lainnya. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Memerangi kaum murtad. Ya, setelah dia memimpin banyak umat Islam itu yang berpaling ke belakang. Dalam artian apa? Kembali ke keyakinannya yang sebelumnya. Apa contohnya? Menyembah berhala. Nah, adalah beberapa orang pembangkang yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Itu prestasinya yang pertama. Yang kedua apa? Kodifikasi Al-Quran. Apa itu artinya kodifikasi Al-Quran? Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Banyaknya yang gugur ketika memerangi kaum murtad, orang-orang pembangkang itu, sehingga Umar bin Khattab merasa khawatir bagaimana nanti terjadi kesalahan dalam penulisan Al-Quran. Makanya dia menyarankan kepada Abu Bakar Siddiq supaya ayat-ayat Al-Quran itu dikumpulkan dan dibukukan. Hal itu disetujui oleh Abu Bakar sehingga dia menunjuk seseorang untuk menjadi ketuanya. Siapa ketuanya? Zaid. Siapa Jasmil? Zaid bin Sabit. Ya, yang sebagai ketua pengumpulan ayat Al-Quran. Prestasinya yang ketiga apa? Perluasan wilayah Islam. Ya. Nah, jadi ada 3 prestasi daripada Khalifah Abu Bakar Siddiq yang menjabat selama lebih kurang 2 tahun. Ya, 2 tahun kan? Ya, itu dia ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang kumpulkan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan di depan kedua masing-masing. Angkat ke depan. Materi kita yang sudah kita lihat tadi, bagaimana latar belakangnya berdiri munculnya Khulafaur Rasyidin, kemudian proses pengangkatannya, kemudian prestasi-prestasi dari Abu Bakar, dapat kita simpulkan
materi kita hari ini. Ya, yang pertama apa kesimpulannya? Silakan Jasmil. Apa kesimpulan dapat kita simpulkan? Ulama Rasidin adalah para penyapu yang mendapat petunjuk. Munculnya ulama Rasidin karena adanya perselisihan untuk mencari dengan Nabi Muhammad SAW. Bagus ya. Jadi ulama Rasidin itu adalah para khalifah yang mengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama Rasidin ini muncul setelah wafatnya Nabi. Wafat Nabi baru muncullah ulama Rasidin ini. Makanya dia para khalifah pengganti Nabi Muhammad dalam memimpin pemerintahan dan melanjutkan dakwah Islam, bukan lagi menyampaikan risalah ya. Menyampaikan risalah itu adalah tugasnya Rasul. Sedangkan khulafa itu tugasnya adalah menyambung dakwah yang disampaikan oleh Rasul itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, coba Afif Ramadan. Apa kesimpulan dapat ditentukan? Coba Mirna. Jawabi daripada Abu Bakar. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin dan dilahirkan pada tahun 572 Masehi. Nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Ya, lahir pada tahun 572 Masehi. Jadi kenapa Abu Bakar Siddiq namanya Bu? Gelar Abu Bakar Siddiq itu siapa yang kasih gelarnya? Nabi Muhammad. Apa Rasulullah memberikan gelar Siddiq? Ketika Rasulullah itu Isra wal Mi'raj yang menceritakannya, Abu Bakar Siddiq lah yang pertama membenarkan peristiwa tersebut, sehingga Rasulullah memberinya gelar As-Siddiq. Artinya Membenarkan. bagus ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses pengangkatannya? Coba Fatimah Az-Zahra. Proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq adalah dengan cara musyawarah. Ya, proses pengangkatannya sebagai khalifah berdasarkan musyawarah. Antara siapa? Muhajirin dan Antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ya, baik. Yang keempat, ya coba Nur Hazuman. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq selama memerintah adalah memerangi kaum murtad, kodifikasi Al-Quran dan perluasan wilayah. Ya, jadi prestasinya ada 3 yang menonjol. Yang pertama apa tadi? Memerangi kaum murtad. Yang kedua, Kodifikasi Al-Quran. yang ketiga, perluasan wilayah. Ya, jadi inilah materi kita hari ini. Ya, semoga setelah kita mempelajari ini, kita dapat mempedomani, menjadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sifat kesederhanaannya para pemimpin khulafaur rasyidin, bagaimana karakternya, bagaimana wibawanya, bagaimana kedisiplinannya dapat kita jadikan contoh. Terlebih-lebih nanti ada di antara kita yang menjadi seorang pemimpin. Dan jadi yang kita jadikan teladan itu adalah para khalifah itu. Bagaimana para khalifah ketika menjadi pemimpin, itulah yang kita jadikan contoh apabila kita nanti sebagai seorang pemimpin. Semua kita ini pemimpin. Semua kita ini adalah pemimpin, terutama pemimpin untuk diri sendiri. Kita harus memimpin diri kita sendiri supaya disendiri. Paham itu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tutup bukunya, ambil kertas 1 lembar, kita kuis. Silakan tulis nama dan kelasnya. Tutup bukunya.
Sudah ya? Nomor 1. Dan nomor 1, jelaskan arti pulau residen. Setiap orang yang buat kuis. Setiap kamu yang buat dan satu berdua ini. Ya? Jelaskan pengertian pulau residen. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab. Buat kuis itu tulis namanya. Nah, soal yang pertama, jelaskan pengertian pulau residen. Sudah, langsung dijawab ya. Pengertian pulau residen. Soal yang kedua, jelaskan proses pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Jelaskan proses pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Yang ketiga, soal terakhir, sebutkan prestasi Khalifah Abu Bakar Siddiq selama menjadi khalifah. Silakan dikumpulkan. Satu berkelompok angkat ke depan. Silakan kelompok ke depan. Baik, untuk materi kita hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan dapat bisa pahami dengan baik. Ya, untuk pelajaran kita minggu depan, ya, tentang Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Silakan baca di rumah. Sekali karena berakhirnya materi kita, berakhirlah pelajaran kita hari ini. Kepada kedua kelas silakan disiapkan. Sekali hamdalah.